Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahaya Indra dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang populasi dan sampel dalam penelitian. Yuk simak videonya, let's check it out. Dalam penelitian kuantitatif, populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang akan dipelajari untuk menarik kesimpulan. Populasi juga merupakan sekelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama yang menjadi dasar dalam pengumpulan data penelitian. Definisi ini menekankan pentingnya memperhatikan 3 komponen utama dalam penelitian. Yang pertama ada subjek. Nah, subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data. Yang kedua ada objek. Nah, objek penelitian mengacu pada sifat atau keadaan yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian, yang dapat mencakup perilaku, kegiatan, pendapat, dan proses tertentu. Lalu yang ketiga ada lokasi penelitian. Nah, lokasi ini di sisi lain bukan hanya sekedar tempat pelaksanaan penelitian, tetapi juga tempat di mana data tentang objek, subjek, dan objek dikumpulkan. Lokasi ini memainkan peran penting dalam keberhasilan penelitian karena berkaitan dengan kemudahan akses terhadap populasi yang diteliti. Oke, berdasarkan sifatnya, populasi juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, populasi homogen, yang kedua, populasi heterogen. Pertama, populasi homogen, berarti populasi yang memiliki unsur-unsur bersifat sama. Populasi jenis ini tidak mempersoalkan jumlah secara kuantitatif, dan dalam penelitian di bidang eksakta, memiliki populasi bersifat homogen, seperti larutan air, cairan, dan sebagainya. Nah, contohnya seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Dokter itu tak perlu mengambil 1 botol darah, karena baik setetes maupun sebotol akan menghasilkan hasil yang sama. Lalu yang kedua, populasi heterogen. Nah, populasi heterogen yaitu berarti unsur-unsur dalam populasi tersebut memiliki sifat yang beragam atau bervariasi. Populasi jenis ini memerlukan batas-batas yang harus ditetapkan terlebih dahulu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, pada penelitian di bidang sosial, populasi yang digunakan cenderung bersifat beragam, karena subjeknya yang seringkali adalah manusia, serta gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia. Lalu kita akan memasuki penjelasan terkait sampel dalam penelitian. Nah, sampel dalam penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai bagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis dengan tujuan agar hasilnya dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Nah, dalam pemilihan sampel dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan cermat agar data yang diperoleh dapat diandalkan untuk menggambarkan kondisi atau fenomena yang berlaku dalam populasi secara umum. Dan individu yang termasuk dalam sampel biasanya disebut sebagai responden yang memberikan tanggapan atau respon terkait tujuan penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai informan atau narasumber. Kenapa? Karena peran mereka bukan sekedar memberikan respon, tetapi juga memberikan wawasan, cerita, dan perspektif yang kaya mengenai konteks atau fenomena tertentu. Selanjutnya, teknik penentuan sampel. Nah, teknik ini merupakan langkah krusial dalam proses penelitian karena teknik yang dipilih akan memengaruhi sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi atau memberikan pemahaman yang lebih komprehensif berdasarkan desain penelitian. Proses pemilihan sampel harus mengikuti beberapa tahapan penting, yaitu pertama, menentukan luas atau jumlah populasi. Yang kedua, mengidentifikasikan dan memahami kualitas serta karakteristik anggota populasi.
Yang ketiga, menetapkan ukuran sampel dengan mempertimbangkan homogenitas populasi, tingkat presisi yang diinginkan, rencana analisis data, serta ketersediaan dana, waktu, dan tenaga peneliti. Memilih teknik sampling yang sesuai dengan tujuan dan desain penelitian. Nah, teknik sampling dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu ada sampling probabilitas, yang kedua ada sampling non-probabilitas. Nah, teknik sampling probabilitas sendiri adalah metode di mana setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Teknik ini sangat penting dalam penelitian kuantitatif karena memungkinkan generalisasi hasil penelitian ke seluruh populasi dan memberikan validitas statistik yang tinggi. Adapun teknik sampling probabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada simple random sampling. Yang kedua systematic sampling. Yang ketiga stratified random sampling. Yang keempat Cluster sampling. Untuk simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Teknik ini dianggap sebagai metode paling dasar dalam penelitian kuantitatif karena memberikan representasi yang paling murni dan tidak bias terhadap populasi. Lalu yang kedua ada systematic sampling, yaitu adalah teknik di mana anggota populasi dipilih secara sistematis menggunakan interval yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini dimulai dengan memilih satu anggota secara acak dari populasi sebagai titik awal. Kemudian anggota selanjutnya dipilih berdasarkan interval yang konsisten hingga jumlah sampel yang diinginkan tercapai. Lalu stratified random sampling yaitu melibatkan pembagian populasi menjadi subkelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian, lalu sampel dipilih secara acak dari setiap strata. Nah, dan untuk yang terakhir itu ada cluster sampling, yaitu adalah teknik di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau cluster yang lebih kecil dan heterogen. Kemudian beberapa cluster dipilih secara acak untuk penelitian, dan semua anggota dalam cluster yang terpilih dijadikan sampel. Nah, teknik ini sangat efisien untuk populasi yang sangat besar dan tersebar luas, terutama ketika daftar populasi yang lengkap sulit diperoleh atau akses terhadap populasi individu tidak memungkinkan. Selanjutnya ada pun teknik sampling non-probabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kuota sampling, lalu yang kedua ada accidental sampling, yang ketiga ada purposive sampling, yang keempat ada snowball sampling. Oke, selanjutnya kita memasuki pembahasan terakhir, yaitu menentukan ukuran sampel. Nah, menentukan ukuran sampel dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif merupakan proses yang krusial dalam desain penelitian. Kenapa? Karena ukuran sampel yang tepat dapat meningkatkan keandalan dan validitas hasil penelitian. Lalu untuk penentuan ukuran sampel dalam penelitian kuantitatif sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk desain dan tujuan penelitian, ukuran populasi, variabilitas data, tingkat kepercayaan atau confidence level. Lalu margin of error, tingkat signifikansi yang diinginkan, kekuatan statistik, serta keterbatasan sumber daya. Maka dari itu, ukuran sampel yang lebih besar cenderung meningkatkan tingkat kepercayaan dan akurasi hasil penelitian. Namun, demikian, kebaikan sampel dalam mewakili populasi lebih penting daripada sekedar besarnya ukuran sampel. Sekian penjelasan dari saya terkait populasi dan sampel dalam penelitian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.